sky, 'cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we gonna let it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bertemu sama ibu di channel ini lagi ya. Dan hari ini kita akan mencoba explore tentang materi sistem imun. Apa itu sistem imun? Sistem imun adalah mekanisme pertahanan tubuh yang akan menjaga tubuh kita dari semua zat asing yang masuk dan berbahaya untuk kesehatan tubuh. Ibaratnya kalau dalam sebuah negara, sistem imun itu adalah pertahanan militer yang akan memerangi semua musuh yang membahayakan negaranya, sehingga tetap sehat dong negaranya. Dan kalau sistem imun membuat tubuh kita selalu sehat. Contoh kasus wabah COVID-19 yang sekarang sedang melanda dunia, itu pun sebenarnya termasuk antigen atau zat asing yang akan membahayakan tubuh kita. Berarti tugas sistem imun kita untuk menanganinya. Sebelum kita masuk ke konsep yang lebih jauh, kita juga harus tahu bedanya antara imun dengan antibodi. Apa itu imun? Imun itu kondisinya. Jadi kondisi di mana kita kebal dari zat asing. Sementara antibodi adalah zat yang mendorong dihasilkannya imun. Berdasarkan cara didapatkannya, imun itu dibagi dua. Ada imun yang aktif dan ada imun yang pasif. Apa itu imun aktif? Imun aktif diperoleh melalui masuknya antigen. Jadi kita baru bisa dapat imun itu kalau ada zat asing yang masuk. Terinfeksi virus misalnya, seperti cacar. Setelah itu kita sakit cacar, barulah kita dibentuk antibodinya yang akan membuat kita kebal saat ada infeksi yang baru. Itu disebut dengan imun aktif alami. Kenapa alami? Karena memang infeksi berlangsung secara natural dan mendorong terbentuknya antibodi. Ada nih satu lagi, imun aktif buatan. Sama-sama diawali dengan masuknya apa tadi? Antigen. Cuma antigennya sudah dilumpuhkan terlebih dahulu. Artinya proses infeksi disengaja. Apa coba namanya? Benar, itu adalah vaksinasi. Proses dimasukkannya antigen yang sudah dilumpuhkan supaya dihasilkan antibodi. Jadi, antara imun aktif alami dengan buatan itu tuh sama-sama menyebabkan kita mendapatkan antibodi dan sama-sama diawali dengan masuknya zat asing atau antigen. Hanya kalau imun alami kita sakit, sementara saat ada imun aktif yang buatan kita tidak sakit. Paling hanya demam kan kalau udah diimunisasi, dan itu pun merupakan tanda terjadinya pengkondisian di dalam tubuh. Nah, sekarang kita coba explore tentang kebalikan dari aktif. Apa ayo? Pasif dong. Imun pasif. Kalau tadi pada saat kita bahas imun aktif itu aktif didapatkan dengan cara sakit, maka imun pasif itu sama sekali tidak ada sakit, karena yang dimasukkan langsung antibodinya. Jadi itu sifatnya bahan jadi, udah ada dalam tubuh. Kalau sudah ada antibodi, otomatis kita juga langsung
imun atau kebal dari semua zat asing. Antibodi pasif atau imun pasif itu ada dua. Ada pasif alami. Contoh, antibodi yang ditransfer ibu pada saat menyusui atau pada saat ibu hamil ke janinnya. Itu disebutnya imun pasif alami karena natural, tidak dibuat. Sementara imun pasif buatan berarti dibuatkan, dan itu salah satunya misalnya serum anti bisa ular atau bisa apapun yang sengaja diekstrak dulu antibodinya sehingga ketika kita diserang kita kebal. Itu tadi dua jenis imun berdasarkan cara diperoleh. Sistem imun dibagi menjadi dua mekanisme. Yang pertama adalah imun non-spesifik atau bawaan, dan yang kedua adalah imun spesifik yang baru diperoleh ketika ada infeksi. Nah, apa itu imun non-spesifik atau bawaan? Udah pasti udah ada di dalam tubuh kita ya, ready stock gitu udah ada. Nah, misalnya ada yang eksternal, contohnya kulit yang menjaga tubuh kita, kemudian juga ada silia pada hidung, dan mukusnya yang mengandung enzim lisozim yang menghancurkan mikroorganisme. Kemudian ada HCl di dalam lambung kita, dan juga ada mikroorganisme bersahabat yang membantu kita untuk menjaga tubuh kita dari antigen atau zat asing. Nah, itu adalah imun non-spesifik yang sifatnya eksternal atau masih di luar, tidak seluler. Nah, ada lagi yang sifatnya seluler di dalam tubuh kita atau internal. Nah, apa aja sih imun non-spesifiknya? Sel natural killer itu berfungsi untuk menghancurkan semua sel kanker yang ada di dalam tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehingga dia akan selalu pasif dan tidak mengancam tubuh kita. Itu ya, karena kita dikelilingi oleh sekian mutagen yang akan membangunkan sel kanker, tapi karena ada sel natural killer, sel kankernya tetap stabil dan tidak berbahaya. Yang kedua, ada yang disebut dengan sel fagositosis. Jadi sel yang selalu membunuh. Pago itu artinya makan, jadi membunuh dengan cara dimakan. Si zat asingnya dimakan semuanya sama fagositosisnya. Sel apa saja sih yang berperan sebagai fagosit? Itu adalah semua sel darah putih. Jadi sifat dari sel darah putih itu memakan semua zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu yang kedua ya. Yang ketiga itu adalah antimikroba, protein antimikroba. Salah satunya disebut interferon. Nah, interferon itu adalah zat yang dihasilkan pada saat ada infeksi virus. Nih, ceritanya infeksi virus nih merusak satu sel. Selnya hancur kan? Nah, saat sel itu hancur, maka dihasilkan interferon. Nah, interferon itu akan menempel pada sel di sekelilingnya. Dan ternyata melindungi sel-sel itu supaya tidak dihancurkan juga oleh virus yang sama. Keren gak? Jadi ada satu sel yang berkorban, bunuh diri, demi dihasilkannya protein interferon tadi, dan bisa membuat yang lain terlindungi. Jadi ada pengorbanan dulu ya. Ada 3 tuh ya. Dan yang terakhir adalah peradangan. Apa itu peradangan? Peradangan adalah proses di mana pada saat adanya infeksi mikroorganisme itu ternyata tubuh kita menghasilkan satu zat yang disebut dengan histamin, di mana histamin ini akan mendorong terjadinya pelebaran pembuluh darah yang menyebabkan penderita yang pernah dengar nggak sih yang ada penyakit yang ujungnya tistis gitu ya, bronkitis, laringitis, hepatitis, peradangan itu biasanya demam, wajahnya memerah. Kenapa memerah? Karena terjadi pelebaran pembuluh darah. Nah, itu
didorong oleh zat yang tadi, yang histamin itu. Nah, ketika pembuluh darahnya melebar, otomatis sel-sel pagosit, sel darah putih kan. Nah, pagositnya itu akan masuk untuk memakan semua mikroorganisme yang datang pada saat infeksi itu. Jadi diangkut tuh ke peredaran darah yang terjadi peradangan itu. Kemudian setelah itu dihancurkan. Kenapa ada efek demam? Ternyata efek demam itu adalah reaksi antara sel darah putih yang sedang memakan mikroorganisme tadi dengan racun-racun yang dikeluarkan oleh antigennya, sehingga orang-orang yang meradang tuh biasanya gejalanya demam, wajahnya memerah karena pembuluh darahnya melebar. Nah, itu ternyata adalah respon alami, karena setelah itu kita akan menghasilkan antibody gitu ya. Jadi sebenarnya itu adalah mekanisme yang sangat natural. Oke, itu tadi 4 proses dari imun non-spesifik yang internal. Di dalam ada sel fagositosis, semua sel darah putih, kemudian ada sel natural killer untuk semua jenis kanker, kemudian juga ada reaksi peradangan. Jadi bersyukur ya kalau kita sakit demam meradang itu berarti lagi dibentuk antibodinya. Kemudian yang keempat ada protein antimikroba. Dan yang eksternal tadi ada kulit, kemudian HCl, silia pada hidung, juga ada mikroorganisme yang di luar sel. Oke, udah paham ya yang non-spesifik. Sekarang kita masuk ke imun spesifik. Kenapa disebut spesifik? Karena baru dihasilkan imun ini kalau ada serangan. Kalau yang non-spesifik itu kan udah ready, dari awal sudah ada siap bekerja. Tapi kalau yang ini baru bekerja saat ada infeksi khusus, makanya spesifik. Dan ini dipegang kendalinya itu oleh 2 jenis limfosit. Dan sebenarnya limfosit itu adalah bagian dari sel darah putih. Cuman dia itu tidak bergranula. Nah, limfosit dibagi menjadi 2. Ada limfosit B dan limfosit T. Kita bahas satu-satu. Limfosit B dibentuk di sumsum tulang dan matang di sumsum tulang. Keywordnya nih ya, B, bone, tulang gitu. Jadi dia tuh dibentuk dan matang di situ. Dan ternyata limfosit B dibagi menjadi 3. Yang pertama, B plasma. Tugasnya membuat antibodi. Nah, sekarang kita tahu siapa yang membuat antibodi. Itu adalah B plasma. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan B pembelah. Tugas limfosit B pembelah adalah memperbanyak jumlah limfosit B yang sudah dihasilkan. Jadi karena sifat dari sel itu adalah membelah, nah yang bertanggung jawab itu adalah B pembelah. Kalau B plasma tadi membuat antibodi, maka tugas B pembelah adalah memperbanyak. Selanjutnya itu adalah B memori. Nah, kenapa beberapa mikroorganisme itu menjadi mudah dikenali pada saat masuk kembali ke dalam tubuh kita dan langsung dihancurkan? Karena itu sudah jadi tugas dari B memori, maksudnya menyimpan, kemudian mengingat dan mengenali semua zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu adalah limfosit B. Oke, sekarang kita masuk ke limfosit T ya. B untuk bone, maka T itu timus, tempat pematangannya. Kalau dibentuknya itu sama-sama di sumsum tulang belakang. Nah, ada berapa jenis limfosit T? Itu ada 3. Yang pertama T helper. Jadi dia tuh berfungsi untuk mengendalikan semua mekanisme sistem imun di dalam tubuh kita. Sementara yang kedua adalah T killer. Dia mah seksi penyerang gitu ya, ada di bagian depan tuh medan penyerangan, tugasnya membunuh semua mikroorganisme yang ada. Dan yang terakhir adalah T suppressor, jadi tugasnya dia menekan atau menghentikan mekanisme penyerangan dan sistem imun yang sedang berlangsung pada saat infeksi sudah selesai. Jadi itu adalah pembagian dari limfosit T. Dan limfosit B juga limfosit T sekali lagi adalah bagian dari imun spesifik.
Nah, sekarang kita coba eksplor tentang jenis-jenis antibodi atau zat yang akan membuat kita imun atau kebal. Yang pertama, ada IgA. Apa itu IgA? IgA itu imunoglobulin A. A-nya itu bisa untuk ASI, air ludah, air mata, ya. Jadi semua liquid tadi itu mengandung antibodi. Itu jenis imunoglobulin. Oh ya, lupa, antibodi atau Ig itu ya, biasanya disebutnya Ig itu imunoglobulin. Kepanjangannya itu adalah istilah kimia untuk antibodi yang ada dalam tubuh kita. Nah, selain IgA yang ada pada air mata, juga ASI, itu yang kedua ada IgD. Bukan instalasi gawat darurat ya. Apa itu IgD? Itu biasanya ada pada semua sel-sel yang berdiferensiasi. Makanya keywordnya D, diferensiasi sel limfosit. Nah, sel-sel limfosit yang berdiferensiasi mengandung IgD. Selanjutnya ada IgE. E-nya apa tuh? Kalau tadi A, ASI, air gitu ya. Kemudian ada D, diferensiasi sel limfosit. E, paksain ya, alergi gitu ya. Itu karena misalkan alergi lah, pokoknya semua jenis alergi pada E-nya dulu, oke? Nah, kemudian selanjutnya itu ada IgG. Nah, apa itu IgG? IgG itu imunoglobulin yang sudah diproduksi dari lahir. Biar apa ya G-nya, biar inget IgG, geus aya ti lahir gitu ya. Itu bahasa Sunda loh. Diingat-ingat aja. IgG itu imunoglobulin yang sudah ada sejak lahir, geus aya. Dan satu lagi itu adalah IgM. M karena sifatnya menggumpalkan. Itu ya. Itu adalah jenis-jenis antibodi. Ya, dan selanjutnya kita akan eksplor tentang sistem limfatik atau kumpulan organ yang bertugas untuk menghasilkan antibodi di dalam tubuh kita. Bukan antibodi mungkin ya, yang bertugas menjaga ketahanan tubuh gitu. Karena kalau antibodi kan tadi dibahas ya, yang menghasilkannya adalah limfosit B gitu kan. Nah, yang bertugas untuk menjaga tubuh kita selain antibodi itu diantaranya beberapa organ. Yang pertama adalah pembuluh limfa. Apa itu pembuluh limfa? Pembuluh limfa itu sebuah saluran yang di dalamnya itu hanya berisi sel darah putih. Nah, kita tahu bahwa sel darah putih tadi ada yang bertugas sebagai fagositosis, ya nggak sih? Ada yang juga berupa limfosit yang sebagai sistem imun spesifik. Itu semuanya berada dalam satu saluran yang disebut dengan pembuluh limfa. Apa bedanya sama pembuluh darah? Kalau pembuluh darah tuh kan di dalamnya ada sel darah merah, sel darah putih, trombosit, plasma. Nah, kalau di pembuluh limfa tuh spesifik, hanya buat imun aja, hanya untuk kekebalan tubuh aja. Yang kedua, cairannya, cairan limfanya. Berarti otomatis leukositnya dong. Nah, itu termasuk juga bagian dari sistem limfatik. Yang ketiga, itu ada organ limfoid. Pernah dengar amandel nggak? Nah, amandel itu bukan penyakit, tapi organ, bagian dari tonsil. Nah, amandel itu adalah tonsil yang berada pada kerongkongan kita atau pangkal kerongkongan, pangkal tenggorokan yang berfungsi untuk basic pertahanan awal. Jadi kalau ada mikroorganisme masuk tuh dihandle sama dia. Kalau yang di hidung tuh namanya tonsilnya polip. Jadi mulai sekarang kamu udah harus nguruskan nih ya, polip dan amandel itu bukan penyakit tapi organ yang berperan untuk pertahanan tubuh. Organ selanjutnya ada limpa. Kalau tadi ada pembuluh limfe, sekarang ada limpa. Nah, limpa tuh ada di bagian organ sebelah sini, bagian dalam ya, di belakang jantung. Dia berfungsi untuk menghancurkan sel darah merah yang rusak dan juga sebagai pembunuh mikroorganisme. Lalu ada timus tadi. Masih ingat nggak timus buat apa? Benar, tempat pematangan limfosit T. Ada lagi
Pernah nggak kalau kamu sakit suka ngejendil-jendil di sebelah sini nih? Nah, itu namanya nodus limfa. Jadi isinya sel darah putih juga, tapi berupa bulatan-bulatan sebesar bakso, dan dia akan membengkak pada saat ada infeksi dan akan mengempis kembali pada saat infeksi selesai. Jadi kamu punya istilah keren ya sekarang, nodus limfa. Biasanya terakumulasi di bagian leher, bagian ketiak, juga bagian selangkangan. Oh iya, lupa, ciri tonsil tadi juga polip yang ada di hidung dan ada yang di amandel tuh yang di pangkal tenggorok, dia juga kerjanya sama, membengkak pada saat ada infeksi dan mengempis kembali pada saat infeksi sudah selesai. Bila membengkaknya tidak selesai-selesai, berarti dia udah kalah sama mikroorganisme dan pada akhirnya tidak akan berfungsi kembali. Makanya kalau sudah mengganggu, bengkaknya itu menghalangi, misalnya kayak amandel nih bengkak, diangkat saja kan, sudah tidak berfungsi lagi, mengganggu. Jadi lebih baik diangkat. Oke anak-anakku, setelah kita explore semua materi tentang sistem imun tadi, tugas Ananda adalah mengomentari baik itu Ananda paham atau tidak. Kalaupun ada pertanyaan juga silakan dikemukakan dan ditulis tentunya di kolom komentar yang sudah disediakan. Jadi ibu bisa tahu kalian sudah memahami atau belum konsep sistem imun ini. Itu ya. Jadi sekali lagi semuanya wajib karena itu bagian dari penilaian. Silakan komen di kolom komentar yang sudah disediakan. So, that's all for this session. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Semoga berkah dan don't forget like, comment, and subscribe. Of course. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.